Hari ini Miss mau ngajarin tentang grouping. Kan dulu tingkat 1 kalian udah pernah belajar kan? Jadi kalian groupingnya itu per satu ketuk ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat ada quaver digabungin jadi satu. Terus semiquavernya ada 4 gabungin jadi satu. Terus kalau ada quaver, semiquaver kan totalnya satu ketuk. Jadi juga digabungin jadi satu ketuk. Oke, pokoknya semuanya digabungin jadi satu ketuk. Nah, untuk 2/4, kalau misalnya di soalnya itu semuanya quaver semua. Nah, kalau soalnya quaver semua, kalian boleh gabungin per 4. Ini, quavernya digabungin jadi satu. Yang 3/4 juga sama. Kalau misalnya soalnya itu ada quaver semua, kalian boleh gabungin grouping jadi satu, oke? Nah, untuk di 4/4, kalau misalnya soalnya quaver semua, itu kalian cuma boleh groupinginnya itu di ketukan 1 dan 2, atau ketukan 3 dan 4. Ini kan ketukan 1, 2. Ini kamu gabungin jadi 1, 3, 4 juga groupingin jadi 1. Kalau misalnya kayak gini juga, ini kan yang quavernya ada di ketukan 2 dan ketukan 3 kan. Berarti kalau misalnya di 4/4, ketukan kedua dan ketukan 3 itu nggak boleh digabungin jadi satu kayak gini, ini salah ya. Jadi kalian harus pisah. Jadi ini ketukan 2 grouping sendiri, terus ketukan 3 satu grouping sendiri, oke? Nah, untuk yang 3/8 kan, kalau yang untuk yang simple time yang 2/4, 3/4, 4/4 itu kalian groupingnya per satu ketuk. Kalau yang 3/8, kalau yang compound ini kalian groupingnya per satu dotted crochet atau enggak per 3 quaver. Jadi kalau misalnya kalian lihat ada soal quaver, berarti kalian langsung groupingin per 3 quaver. Kalau misalnya ada semiquavernya ada 6, ini kan berarti sama dengan 3 quaver kan, kalian boleh groupingin juga jadi satu. Yang ini pun juga sama, quaver, semiquaver, berarti ini kan 1 quaver, 2 quaver, 3 quaver. Udah ada 3 quaver kan, berarti kalian boleh groupingin jadi satu. Nah, untuk kalau misalnya ada soal tie knot, tie knotnya itu kalian boleh gabungin jadi satu knot aja ya. Jadi misalnya ini ada crochet sama quaver dikasih tie knot, jadi kalian gambarin langsung jadi dotted crochet. Begitu pula juga ada quaver sama semi quaver dikasih tie knot, jadi kalian gambarin jadi dotted quaver. Terus jangan lupa ya, ini kan kalian bisa groupingin lagi kan, berarti kalian groupinginnya seperti kayak gini. Ini juga sama, minim sama minim kalian groupingin jadi semi brave. Quaver sama quaver dikasih tie knot, kalian ubah jadi crochet, oke? Nah, untuk yang rest, kalau misalnya dalam satu bar nggak ada apa-apa, kalian isinya harus yang wall rest ya, meskipun dia 2/4, 3/4, 4/4, 2/2, 3/2, 3/8. Nah, untuk yang quadruple time, restnya di ketukan 1 dan ketukan 2 itu, atau 3/4 boleh digabung. Jadi kalau misalnya di soal ada crochet rest, ini kalian boleh langsung buat jadi minim rest aja nulisnya. Ini juga sama, crochet rest, langsung buatnya jadi minim rest. Kalau yang ini juga sama, 4/2, ada minim rest, ini kamu langsung nulisnya jadi semi brave rest. Ini juga sama, minim rest di ketukan 3 dan 4 kalian ubah jadi semi brave rest. Nah, yang ini contoh-contoh penulisan istirahat yang benar. Jadi kalau misalnya ada setiap ketukan baru, kalian juga harus istirahat, ada ini istirahat yang baru ya. Jadi misalnya ini
buat nunjukin, oh ini ketukan 1, ini ketukan 2, ini ketukan 3. Jadi kalau misalnya ada soal crotchet knot, crotchet quiver, crotchet rest, berarti yang ini benar. Jangan digabungin jadi crotchet, jangan digabungin jadi minim rest, oke? Yang ini juga sama, jangan digabungin jadi minim rest. Yang ini juga sama, jangan digabungin jadi minim rest. Oke, ini contoh-contohnya, kalian coba lihat. Yang bisa digabung kalian boleh gabung, yang nggak boleh digabung jangan kalian gabung ya. Terus untuk cara penulisan tangkai, kalau misalnya ada tangkai bawah sama tangkai atas, ini kan kalian harus hitungnya di patokannya di garis ketiga. Ini garis 3 ya. Nah, lihat dulu, hitung jaraknya. Ini kan 1, 2, 3, 4. Berarti jaraknya 4. Yang ini kalau yang tangkai atas 1, 2, 3, jaraknya 3. Berarti kalian cari yang jaraknya yang paling jauh yang mana? Ini kan yang tangkai ke bawah kan, berarti kalian ganti jadi tangkai ke bawah penulisannya. Yang G-nya ini kamu ganti jadi tangkai ke bawah. Ini juga sama. Ini ada tangkai atas, ada tangkai bawah. Hitungannya patokannya dari garis ke 3. Yang ini kita hitung sama-sama 1, 2, 3, 4, 5. Ini jaraknya 5. Yang ini 1, 2, 3. Ini jaraknya 3. Berarti karena lebih jauh tangkai ke atas, makanya kalian harus ganti yang tangkai bawahnya itu jadi tangkai atas. Jadi penulisannya ini digroupinginnya ke tangkai atas, oke? Nah, kalau misalnya ada 3 knot yang totalnya 1 ketuk yang bisa kamu gabungin, nih ada 2 knot. Jadi kalau misalnya 3 knot ini kalian ambilnya yang terbanyak. Yang mana yang lebih banyak, tangkai atas atau tangkai bawah. Jadi misalnya ini ada 2 knot tangkai bawah sama 1 knot tangkai atas. Lebih banyak tangkai bawah kan, berarti kalian groupinginnya jadi ke bawah, tangkai bawah. Yang ini juga sama. Ini ada 2 tangkai atas sama 1 tangkai bawah. Berarti kalian groupinginnya jadi tangkai ke atas. Yang satu lagi juga sama. Ini ada 3 tangkai bawah dan 1 tangkai atas. Berarti kalian groupinginnya jadi tangkai bawah. Nah, kalau misalnya ada 4 knot yang bisa kalian groupingin jadi 1. Nah, kan ada ini soalnya ada 2 tangkai atas dan 2 tangkai bawah. Prinsipnya sama aja sama yang tadi. Kalian harus cari yang paling jauh dari garis ke 3. Kalian hitung yang knot yang paling jauh yang mana, yang tangkai atas apa yang tangkai bawah jaraknya. Nah, setelah dihitung, oh yang ini tangkai bawah yang jaraknya paling jauh. Akhirnya kita nulisnya jadi groupingnya ke tangkai bawah. Yang ini juga sama. Yang ini tangkai ada 2 tangkai atas sama 2 tangkai bawah. Cari juga jarak yang paling jauh yang mana. Yang paling jauh juga tangkai ke bawah, makanya kita groupinginnya ke tangkai bawah. Oke. Nah, kalau misalnya ada contoh soal kayak gini, crochet, berarti kalian langsung tulisinnya jadi yang wall rest. Oke. Terus kalau misalnya kayak gini, kalian hitung dulu, kalian bikin lingkaran dulu, setiap 1 ketuk kalian lingkarin, terus kalian groupingin. Ini kan udah quiver, semi quiver kan boleh gabung jadi 1. Ini juga quiver jadi 1 grouping. Ini sendiri. Nah, kalau yang ini kan 1 quiver tangkai atas sama 2 quiver tangkai bawah kan. 2 semi quiver tangkai bawah, berarti kalian groupinginnya jadi tangkai bawah. Yang ini ada atas, ada bawah. Kalian hitung yang jaraknya lebih jauh dari garis ketiga.
yang lebih jauh dari garis 3 kan berarti tangkai bawah, berarti kalian ubah jadi tangkai bawah. Yang ini kalian tulis seperti biasa. Yang ini ada tie knot, crochet tambah quiver, kalian langsung tulis aja jadi dotted crochet. Yang ini juga quiver kalian tulis sendiri, dia tulis sendiri. Nah terus yang ini ada quiver rest. Kalau kayak gini kalian boleh jadi satu, langsung gambarin jadi crochet rest. Oke. Terus yang ini kalau misalnya ada soal quiver semi quiver rest sama dotted rest, sama minim rest. Jadi kalian ubahnya jadi quiver knot, quiver rest, yang ininya minim restnya kalian pecah jadi rest, crochet rest sama crochet rest. Jadi kalian bisa tahu, oh ini ketukan 1, ini ketukan 2, ini ketukan 3. Jadi memudahkan kalian buat dalam baca notnya. Terus yang ini juga sama, jadi satu grouping. Terus yang ini restnya, quiver restnya boleh jadi crochet rest. Oke. Kalau udah, coba kerjain yang dari buku sama yang dari kertas yang Miss kasih. Thank you.